Dan apa amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik adalah amal dikerjakan tepat pada waktu-waktu utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan kalimat atau ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan, maka banyak tema yang telah disuguhkan oleh para pakar, para alim ulama, para kiai, para dai dan daiyah, para ustaz dan ustazah di setiap majelis-majelis ilmu, di setiap momen bulan Ramadan. Tapi pada prinsipnya bahwa kewajiban untuk saling mengingatkan adalah kewajiban kita bersama. Bersyukur adalah kewajiban yang semestinya ada di dalam hati kita. Karena kenapa? Alhamdulillah, dari sekian banyak Allah Subhanahu wa taala telah berikan rahmat kepada setiap manusia, termasuk kepada saya. Antum yang sempat menonton tayangan ini maupun yang tidak sempat menonton tayangan ini, tentunya mereka diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, mari saya mengajak untuk senantiasa mensyukuri 3 hal. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah Allah berikan dan telah kita nikmati dan hingga hari ini, mari kita mensyukuri 3 hal saja. Yang pertama, mensyukuri nikmat hidup, dan yang kedua, mensyukuri nikmat sehat, dan yang ketiga yang terpenting lagi adalah mensyukuri nikmat istiqamah, iman dan Islam. Kenapa mesti kita syukuri nikmat ini? Kita bisa bandingkan dan kita bayangkan sejenak betapa banyak orang di rumah sakit bertahun-tahun dicabut rahmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum hari ini, saya dan antum tentunya diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian harus kita syukuri. Sehingga apa? Sehingga kita masih bertemu di bulan yang penuh dengan ampunan dan maghfirah ini. Yang kedua yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat. Kenapa harus kita syukuri? Karena betapa banyak orang yang di luar sana, sahabat, handai taubat, bahkan boleh jadi orang-orang yang amat sangat kita cintai dalam kehidupan kita, keluarga kita, paman, ayah, ibu, kakek, nenek, dicabut lebih dulu mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup dari jasadnya, nikmat hidup dari badannya, sehingga Ramadan kali ini mereka tidak lagi bersama-sama kita, dan hari ini antum dan saya tentunya masih diberikan nikmat sehat, masih juga diberikan nikmat hidup, sehingga kita masih bertemu lagi-lagi dengan bulan Ramadan. Dan yang ketiga yang harus kita syukuri yaitu nikmat istiqamah, iman dan Islam. Boleh jadi keluarga kita, sahabat, bahkan orang-orang yang amat sangat kita cintai dalam kehidupan kita, paman, ayah, ibu, istri, suami, mungkin mereka tidak diberikan nikmat sehat sehingga mereka tidak mampu mengerjakan perintah Allah yaitu ibadah Ramadan. Mungkin mereka diberikan sehat, juga diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka tidak diberikan nikmat istiqamah, iman dan Islam, sehingga mereka tidak mampu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah Ramadan maupun ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan kepada setiap manusia. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nikmat Allah mana lagi yang kita dustakan, sahabatku? Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dari 3 saja dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mari kita syukuri nikmat tersebut. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba yang amat sangat mulia yang pernah hidup
yang agung, yang baik akhlaknya, yang baik budi luhurnya. Subhanallah, dialah Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang hamba yang telah dijamin masuk surga, telah diampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang, tapi masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kakinya bengkak hanya saja mendirikan salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Dosamu telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kenapa harus capek-capek? Apa kata Nabi? Afala aqulu abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan kita? Kita belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi dan tentunya kita, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu apakah ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Apakah bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dinilai sebagai pahala yang berlipat ganda? Apakah ibadah salat yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tentunya dan pastinya kita selalu berikhtiar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita, dan kemudian sampai akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa hari yang paling baik, apa bulan yang paling baik, dan apa amalan yang paling baik? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, hari yang paling baik adalah hari Jumat karena dia disebut dengan Sayyidul Ayyam. Apa bulan yang paling baik? Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan spesial, bulan ibadah-ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik adalah amal dikerjakan tepat pada waktu-waktu utamanya, yaitu misalkan salat. Pesan ini kemudian sampai di telinganya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lantas kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, seandainya para ulama, para fuqaha, dan para hukama mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tadi, maka demi Allah benar. Tapi kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah mempunyai jawaban tersendiri. Apa hari yang paling baik? Hari yang paling baik adalah hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bagaimana mungkin kita bacaan Al-Qur'annya bagus, ibadahnya bagus, ibadah yang wajib juga oke, yang sunnah juga oke, bermuamalah dengan orang lain juga oke, sedekah oke, zakat oke, infak juga oke, tapi kemudian Masya Allah, Subhanallah, ketika kita menghadap Allah dalam keadaan tidak beriman, maka sungguh amat sangat merugi orang-orang tersebut. Yang kedua, kata Ali, bulan yang paling baik adalah bulan di mana kita senantiasa dan selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping bulan Ramadan. Dan yang ketiga, apa amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik adalah amal diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin seperti yang sudah saya katakan tadi, kita banyak beramal, kita banyak bersedekah, baik bacaan Al-Quran
banyak ibadahnya, kita tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian semua amal yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita termasuk golongan orang-orang yang amat sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, oleh sebab itu di momentum bulan Ramadan kali ini, mari kita memanfaatkan waktu Ramadan ini. Hanya 30 hari dari sekian banyak bulan. Dari 11 bulan ada 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan waktu dengan baik, dengan banyak membaca Al-Quran, banyak tadarus di rumah, banyak mengkaji, banyak membaca isinya, dan kemudian masih banyak hal lain, ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melihat dan memberikan rahmat kepada orang yang senantiasa mengejarkan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan pesan ini bermanfaat. Ambil yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Sesungguhnya yang baik dan benar hanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.